Suasana masih tetap sama. Di ruang kelas aku sedang mengikuti pelajaran, sampai tiba-tiba terdengar histeris siswa-siswi berteriak. Kelihatannya sedang terjadi sesuatu. Saat itu memang jam masuk kelas. Tiba-tiba aku mendengar suara sirine ambulan. Banyak siswa-siswi berlarian menghampiri sumber suara itu. Aku pun sama, dan ternyata seorang kuli bangunan yang sedang bekerja terjatuh dari atap UKS. Pikiranku kemana-mana, tapi aku tetap tenang. Ku buka handphoneku, coba aku BBM Tia, karena penasaran sekali. 2 menit kemudian Tia menjawab BBM-ku. Ini belum seberapa. Setelah membaca pesan BBM Tia, aku langsung paham apa yang sedang terjadi. Tidak lama dari kejadian itu, setiap hari, bahkan setiap jam pulang sekolah, sekitar jam 3 sore ke atas, pasti ada siswa maupun siswi yang kesurupan. Sampai puncaknya waktu itu hari Jumat, sehari sebelum festival band sengaja sekolah batalkan. Seluruh anak RSBI yang tergabung dalam kelas khusus mengalami kesurupan massal. Ada yang meraung-raung kesakitan, ada yang tertawa cekikikan, dan macam-macam jenis kesurupannya. Hingga pihak sekolah mendatangkan tim medis serta tim-tim lainnya seperti dukun, ustadz, dan lain-lain. Hingga semua sepakat sementara meliburkan sekolah selama 3 hari. Tiba-tiba sebelum pulang sekolah, aku dan Tia dipanggil kepala sekolah. Waktu itu aku dan Tia ditanya beberapa pertanyaan, termasuk seberapa dekat kita sama Anissa. Kemudian Tia yang menjawab, kita tidak dekat Pak, tapi kita tahu Anissa ingin semua ini dibuka secara fakta. Dengan wajah merah padam, kepala sekolah membentak kami. Maksud kamu bagaimana? Kalau ini dibuka, bagaimana dengan nama baik sekolah kita? Tapi Pak, sahut Tia, tidak meneruskan perdebatan itu. Sudah, sekarang saya tanya ke kamu Tia, apa yang ingin Anissa lakukan? Dia sudah meninggal, dia juga sudah dimakamkan sewajarnya. Kepala sekolah menegaskan seolah tahu kalau dia bisa berkomunikasi dengan Anissa. Dia menjawab, pokoknya Anissa ingin semua terbuka Pak. Apa Bapak gak kasihan sama Anissa? Cukup, stop. Kamu gak paham. Ya sudah, kalian kembali dan pulang saja. Tapi ingat, jangan lupa kata-kata saya, tutur kepala sekolah kepada kami. Permisi Pak, dia menarik tanganku keluar ruangan. Dengan menangis sesenggukan, aku mencoba menenangkan dia. Tiba-tiba, kenapa bulu kuduku ini merinding banget ya? Sekilas aku melihat bayangan orang melari menuju toilet perempuan. Dia tiba-tiba menyeretku. Dengan tergesa-gesa, kami mengikuti cewek mirip Anissa ke arah toilet sekolah khusus cewek itu. Aku merasa ketika kami berjalan tergesa-gesa, ada yang mencoba membuntuti kami dari belakang. Aku coba menoleh. Ternyata Dika, Etes, dan Stefani. Shh, ayo.
kita sudah di sini. Mana cewek tadi? Aku mencoba memeriksa seisi ruangan toilet. Aku tidak melihatnya. Ini maksudnya apa? Tidak ada yang jawab. Semua kebingungan. Tia tiba-tiba menyuruh Dika dan Etes membuka pintu yang sudah lama tertutup. Stop, jangan, seru Stefani. Setauku, toilet yang ini nggak boleh dibuka. Bahaya, jangan-jangan sarang hantu. Tahayul kamu, Chef, saut Etes sambil mencoba terus membuka pintu toilet yang tertutup itu. Dengan sekuat tenaga dibantu Dika, tetap tidak bisa dibuka. Padahal tidak ada yang gembok. Kelihatannya terkunci dari dalam. Tapi kalau dari dalam, mana mungkin? Siapa yang mengunci dari dalam? Lawang ini sudah lama tertutup. Semakin menambah ketegangan dan kepanikan kami. Kala Tia laki-laki mengajak kami bergegas berlari meninggalkan toilet itu. Ada apa lagi ini, gumamku? Kenapa Tia, tanyaku. Udah, kalian ikut saja aku. Sambil jalan mengikuti Tia, aku bertanya ke mereka, kenapa kalian tadi tiba-tiba mengikuti aku sama Tia? Kalian tahu apa? Mereka menjawab, kami mengikuti kalian sejak kalian keluar dari ruangan saat dipanggil kepala sekolah tadi. Lantas, kalian tahu sosok mirip Anissa tadi? Kompak mereka menjawab, iya. Dalam benakku ada sesuatu yang menuntun kami untuk memecahkan teka-teki misteri ini. Si Tia menuju ruangan komputer yang sebenarnya jaraknya tidak jauh dari toilet tadi. Kebetulan masih belum terkunci. Tia bilang, kalian tunggu di luar, aku yang masuk. Oke, kami semua setuju. Kurang lebih 10 menit Tia belum keluar. Kami jadi was-was. Akhirnya aku, Etes, dan Stefani putuskan masuk ruangan. Tinggal menyisakan Dika yang berjaga di luar. Ketika pintu kami buka, Tia tidak kelihatan di mana. Kami mencoba mencarinya. Tia. Astaga, betapa kagetnya kami ketika melihat Tia duduk di pojokan ruangan di bagian belakang sambil menangis sesenggukan. Astagfirullah, Stefani langsung memeluknya. Kenapa? Tia, kenapa? Buset, aku mendengar lirih suara bayi menangis. Langsung saja aku mengajak mereka semua keluar karena kondisi ruangan yang sudah tidak nyaman. Ketika keluar ruangan, kami langsung dijemput Pak Jumari yang coba dihalang-halangi Dika untuk masuk. Dengan mencoba tenang, kami beralasan sedang mencari kunci motornya Tia. Makanya ini buktinya Tia menangis, Pak. Seolah tahu apa yang terjadi, Pak Jumari mengatakan sesuatu kepada kami. Lebih baik kalian jangan teruskan. Kalian cari aman saja. Ini bukan main-main. Percaya saja sama saya. Sebelum Pak Jumari menyelesaikan tuturnya, tiba-tiba terdengar bunyi merintih seperti orang kesakitan dari dalam ruangan itu. Sontak kami semua ketakutan. Namun Pak Jumari dengan cekatan mencoba mengunci ruangan itu dan menyuruh kami untuk pulang saja sebelum beberapa guru tahu, karena memang di ruang guru masih mengadakan pertemuan. Kami pun menyadari situasi yang terjadi. Dalam benak kami terus bertanya-tanya, siapa yang berteriak merintih kesakitan tadi ya? Kami memutuskan pulang dan saling berpamitan. Tak lupa Tia pun berpesan, setibanya di rumah nanti jangan lupa mandi dulu ya. Sesampainya di rumah aku ingat pesan Tia. Aku langsung mandi dan bersih-bersih diri. Tiba-tiba HP-ku berbunyi. Ketika aku coba angkat, betapa kagetnya aku. Nomor yang tertera di layar HP bertuliskan Anissa.
Ya Allah, aku mau angkat tapi takut. Untung akhirnya HP padam dengan sendirinya.